Salam saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Kita percaya Tuhan tetap memberikan bagi kita semangat, kesehatan, kehidupan. Karena itu kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan melalui pujian yang akan kita nyanyikan bersama dari pujian kita, Satu Hal Yang Kurindu. Saudara-saudari, mari kita menaikkan pujian kita, Satu Hal Kurindu, berdiam di dalam rumah. Mari menaikkan pujian kita, Satu Hal Yang Kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, kerinduan hati kami untuk tetap setia bersekutu dengan Engkau, Tuhan. Setiap hari kami memulai hari kami dengan persekutuan dengan Engkau. Terima kasih untuk kerinduan yang Tuhan terus letakkan dalam hati kami. Saat ini tiba saatnya kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami memulainya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Matius 11 ayat yang ke-11. Matius 11 ayat yang ke-11, mari kita bersama-sama membacakannya. Matius 11 ayat yang ke-11, sedemikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Sedemikian firman Tuhan, Matius 11 ayat yang ke-11. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, banyak hal dalam kehidupan kita ini kita bisa belajar dari sifat air. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, air selalu mencari tempat yang terendah. Ia merendahkan dirinya. Dan ketika air berada di suatu tempat, dia akan bersifat fleksibel, dia akan berupaya beradaptasi dengan tempat di mana ia berada. Ia selalu mengisi ruang yang kosong, ya, tetapi jikalau air dihalangi, dia menjadi suatu hal yang kuat. Seperti misalnya batu karang yang keras pun bisa ditembus oleh air. Sedemikian sifat air yang selalu mencari tempat yang rendah, yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita juga harus dapat merendahkan hati kita dimanapun kita berada, sama seperti Yohanes Pembaptis yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam
Matius 11 ayat yang ke-11 ini. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dari Matius 11 ayat yang ke-11 ini, ya, Yesus mengajarkan bagi kita tentang barang siapa merendahkan dirinya sampai tempat yang terendah akan menjadi terbesar dalam kerajaan sorga. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pengajaran ini juga disampaikan oleh Yesus melalui teladan kehidupannya, bagaimana ia seorang Allah yang mau merendahkan diri menjadi manusia dan bahkan mau mati di kayu salib sebagai suatu bentuk kerendahan untuk apa? Untuk keselamatan manusia. Demikian juga sebenarnya Yohanes Pembaptis sangat rendah hati. Kita bisa melihat bagaimana kerendahan hatinya dengan hidupnya. Hidup sangat dekat dengan alam. Ya, dari makanannya, dari pakaiannya, dia hidup sangat rendah hati. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, tapi apa yang dia lakukan? Pekerjaan besar yang dia lakukan adalah mempersiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kerendahan hati Yesus, demikian juga kerendahan hati Yohanes menjadi teladan bagi kita dalam menjalani hidup kita setiap hari, supaya kita juga menjadi orang-orang yang rendah hati. Ya, sebagai seorang yang dilahirkan oleh perempuan, baik Yesus, Yohanes mengajarkan kepada kita tentang kerendahan hati itu. Demikian juga bagi kita semuanya, kita yang dilahirkan melalui seorang perempuan. Mari juga kita meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus dan Yohanes menjadi contoh dalam hidup kita tentang kerendahan hati. Kualitas kerendahan hati yang ditunjukkan oleh Yesus dan juga Yohanes dalam kehidupannya akhirnya membawa menjadi yang terbesar dalam kerajaan Allah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup kita setiap hari mungkin banyak orang yang lebih senang untuk ditinggikan, menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang terutama, dan tidak memperlihatkan kerendahan hati. Pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada saat ini sangat bertolak belakang dengan pandangan dunia. Meskipun kita adalah orang yang besar, ya, tetapi mari tetap rendah hati. Tetap merendahkan hati kita. Pandangan dunia orang yang besar akan tinggi, bahkan mungkin bisa saja menjadi seorang yang sombong. Tetapi saat ini yang diajarkan oleh Tuhan bagi kita, bagaimana kita menjadi orang yang rendah hati. Ya, menjadi orang yang rendah hati dan terus setia mempersiapkan jalan bagi Tuhan seperti yang dilakukan oleh Yohanes. Kita tetap setia melayani Tuhan, kita tetap setia bersaksi tentang Tuhan bagi banyak orang. Karena itu mari memulainya dengan dari diri kita, memperlihatkan kerendahan hati dengan tetap setia bersekutu dengan Tuhan dan tetap setia melayani Tuhan. Kita percaya Tuhan menolong dan memampukan kita dan menjadi orang-orang yang rendah hati di dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan kembali dari pujian kita, Ku Cari Wajah-Mu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya bahwa dalam persekutuan kita dengan Tuhan, kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita dituntun untuk menjadi orang-orang yang penuh dengan kerendahan hati dalam menjalani hidup kita, dalam melayani Tuhan. Mari bersama-sama menaikkan pujian kita. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku.
Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Mari kita berdoa, Ya Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pada hari ini Tuhan mengajarkan kami untuk meneladani Tuhan Yesus, meneladani Yohanes Pembaptis yang penuh dengan kerendahan hati, menjalani kehidupannya, melayani Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami manusia yang tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tuhan, tolonglah kami untuk tetap menjadi seorang yang penuh dengan kerendahan hati, ya Allah, di dalam menjalani hidup kami, di dalam melayani Tuhan. Karena tidak ada satu hal yang dapat kami andalkan dalam hidup kami selain Engkau. Karena itu tolonglah kami, dan kami percaya melalui persekutuan kami yang tetap setia bersama dengan Engkau, Tuhan tetap menolong kami, memimpin kami agar menjadi orang-orang yang rendah hati. Tidak ada kesombongan dalam diri kami, ya Tuhan. Tetapi kami tetap menjadi orang yang rendah hati di dalam Tuhan. Rendah hati melayani Tuhan. Rendah hati dalam melakukan setiap pekerjaan kami, ya Tuhan. Karena kami tahu segala sesuatu yang ada pada kami itu datangnya daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang menuntun kami untuk rendah hati, dan kami percaya Roh Kudus Tuhan yang menolong kami untuk tetap setia berjalan di jalan Tuhan, untuk tetap setia dalam kerendahan hati itu. Allah Bapa yang di surga, pada saat ini juga kami terus berdoa bagi saudara-saudari kami yang bergumul untuk kesehatan mereka. Tuhan, berikanlah pemulihan kesehatan yang sempurna. Yang kami kasihi Nande Gideon, kami percaya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu, Tuhan berikan bagi dia kekuatan dalam menjalani setiap proses medis yang dia jalani untuk pemulihan kesehatannya. Demikian juga yang kami kasihi orang tua kami, Nandi Rimta Surbakti. Kami percaya Tuhan, Engkau terus menolong dan menopang dia. Meskipun pada saat ini dia terpapar sakit, tapi kami percaya semangat yang datangnya daripada Tuhan memulihkan dia, memulihkan kesehatannya. Bahkan juga untuk rencana ke depan, keteter jantung yang akan dia jalani. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menolong dan memberkati dia. Bahkan saudara-saudari kami semua juga yang terus merindukan pemulihan kesehatan yang datangnya daripada Tuhan. Kami mendoakan yang kami kasih Bapak Jushi Tarigan. Tuhan juga memberkatinya, menolong, menopang dia dalam setiap proses medis yang akan rencana dia jalani, ya Tuhan. Untuk rencana setiap tindakan medis yang akan dia jalani, kami percaya Tuhan menolong dan menopangnya, boleh menjalaninya dengan baik, mendatangkan pemulihan kesehatan yang sempurna. Demikian juga pemulihan yang sempurna bagi yang kami kasihi Bapak Aga Purba, Bapak Miska Ginting, Bapak Firman, Bapak Brilio, kakak kami Nade Angel Pelawi, Pertua Emeritus Malam Pagi Ginting Biring Yoslin, kakak kami Kak Mary, atau mungkin diri kami juga, ya Tuhan, yang sedang dalam keadaan sakit, atau mungkin juga keluarga kami, orang tua, kakak, adik, anak-anak kami, saudara-saudari kami.
Tuhan, berikan semangat yang baru. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Kami percaya dalam iman kepada Tuhan bahwa Tuhan memberkati setiap kami. Tuhan memberkati obat-obatan yang kami pergunakan. Sehingga ya Tuhan, yang terpapar sakit, yang dalam keadaan sakit, kami boleh dipulihkan dengan sempurna. Dalam kuasa Tuhan, kami percaya Engkau menolong dan menopang kami. Kuatkan dan teguhkan kami Tuhan, untuk tetap setia melayani Tuhan. Demikian juga kami akan menjalani hidup kami hari ini. Kuatkan, teguhkan kami menjalaninya tetap seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati semua saudara-saudari kami dimanapun berada. Demikian juga saudara-saudari kami yang ada di Sitelusada, Bekasi. Tuhan tetap sertai, Tuhan tetap lindungi, kuatkan, teguhkan. Sehingga boleh menjalani hidup dengan baik dalam usaha pekerjaan. Dapat dikerjakan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Mampukan kami dalam hidup kami tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari menjalani kehidupan kita hari ini dengan tetap bersandar kepada Tuhan. Dan tetap dalam kerendahan hati kita percaya Roh Kudus menolong kita. Dan ketika beraktivitas hari ini jangan lupa keluar rumah pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan. Tetap dalam pola hidup yang sehat, tetap berdoa, kita percaya Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.